Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perangkat daerah yang kami banggakan, berikut akan kami sampaikan implementasi silpa kami, yaitu Sistem Informasi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi. Baik, kita mulai. Mengawali implementasi silpa kami, masuk ke web browser, yaitu Mozilla. Bisa pakai Mozilla Firefox, itu untuk yang sifatnya lokal. Kebetulan aplikasi ini dibangun untuk intranet, namun bisa juga menggunakan internet. Namun demi keamanan informasi kita menggunakan intranet, karena menggunakan internet di sini kebutuhannya untuk level SKPD. Langkah pertama, di URL ketik silpakami.cimahi.kota.go.id, maka akan muncul tampilan menu utama selamat datang seperti di bawah ini. Sebelum masuk ke aplikasi, perlu kami sampaikan terdapat menu unduh buku, unduh buku panduan, sebagai upaya memudahkan pengguna dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Untuk masuk ke aplikasi ada dua kelompok pengguna. Yang pertama, pengguna user yaitu SKPD, dan admin itu sendiri atau pengolah datanya. Pertama, kita masuk ke aplikasi menggunakan user SKPD dengan memasukkan NIP user dan password yang telah terintegrasi oleh admin. Kita masuk login. Ini sambil ambil contoh. Nanti akan terbuka satu tampilan. Dalam tampilan tersebut terdapat menu sertifikat elektronik yang terdiri dari menu pendaftaran, perubahan, dan pencabutan. Selanjutnya ada submenu utama kedua, yaitu ada layanan jamming dan incident handling. Dalam informasi ini kita mulai menu pendaftaran. Klik menu pendaftaran. Ini itu untuk melakukan pengajuan pembuatan sertifikat. Klik pengajuan sertifikat. Di sini ada ikuti langkah berikut, scan KTP Anda dan sebagainya. Untuk langkah pengusulan, kita melakukan download dokumen atau upload KTP, bisa menggunakan browser di mana posisi KTP itu dibuat JPEG-nya, dan upload dokumen berupa PDF. Langkah utama bisa mendownload dokumen, tinggal klik dokumen, maka akan muncul tampilan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik di Lembaga Sandi Negara. Ini tinggal di print oleh Bapak dan Ibu sekalian SKPD, itu tinggal ditandatangani, dan ini ada pilihannya menggunakan sertifikat elektronik mana saja yang akan digunakan tanda tangan elektroniknya. Ini tinggal di print, baru kita scan. Nah, baru kita ajukan sertifikat elektroniknya. Ini ada browsernya, tinggal pilih KTP itu mau di mana. Misalkan sebagai contoh di sini ada Gumia. Terus berikutnya dokumen pengusulan tadi yang telah ditandatangani oleh pimpinan, misalkan Ibu Mia Nasanti. Nah, langsung klik ajukan. Maka dengan sendirinya ajukan tersebut sudah diverifikasi. Yang kedua, perubahan. Juga langkahnya sama, klik ajukan perubahan sertifikat. Di sini ada download dokumen yang akan di-download seperti di bawah ini. Ini formulir perubahan data permohonan sertifikat elektronik. Jika sudah di-print, diketahui oleh atasan langsung dan siapa yang mengusulkannya. Ini ajukan sertifikat elektronik lagi. Ini tinggal diisi langkah-langkahnya seperti apa, ya, perubahan datanya.
Nanti tinggal upload dokumennya dan ajukan, baru klik keluar. Langkah ketiga itu pencabutan sertifikat elektronik, begitu sama prosedurnya. Ajukan sertifikat elektronik, download dokumen seperti ini. Itu ada formulir pencabutan data pemohon sertifikat elektronik. Tinggal Bapak dan Ibu sekalian melakukan print dokumen tersebut dan diisi, dan selanjutnya ditandatangani oleh pengusul dan ditandatangani oleh atasan langsung. Setelah proses ini selesai, maka dengan otomatis usulan pencabutan, perubahan, dan pendaftaran tadi akan terrecord oleh admin di dalam sistem informasi layanan persandian dan keamanan informasi. Adapun untuk SKPD yang berkeinginan atau mempunyai rencana untuk melakukan fasilitasi layanan jamming, itu bisa mengusulkan ke melalui Silva ini dengan mengklik layanan jamming. Itu akan muncul ajukan permohonan jamming, ini akan muncul. Nah, ini permohonan jamming di sini, misalkan tanggal waktu pemesanan sebagai contoh, misalkan di sini dari kapan sampai kapan, ya, dari kapan sampai kapan. Jika selesai baru upload dokumen tadi misalkan. Terus lokasi ruangannya diisi, misalkan ruangannya aula gedung A misalkan. Luas ruangan diperkirakan 132 meter persegi. Keterangannya misalkan untuk rapat dinas. Nah, di sini upload dokumen. Misalnya posisi upload dokumen itu di mana saja, silakan. Sebagai contoh saja. Baru setelah selesai klik ajukan. Nah, dengan sendirinya akan terrecord di dalam sistem aplikasi Silva ini. Langkah kedua sudah dilakukan. Sekarang langkah ketiga itu incident handling. Jadi pengguna bisa melaporkan masalah yang terjadi pada sistem aplikasi yang ada di lingkungan berbahasa klien, atau misalkan jaringan, terkendala jaringan, aplikasi, atau terkena serangan virus dan sebagainya. Misalkan sebagai contoh, di sini ada tanggal terjadinya insiden, itu misalkan tanggal 17, ya, tanggal 17, keterangannya disebutkan keterangannya, baru upload dokumen yang terkait dengan aplikasi yang di sana, misalkan hasil JPEG berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan informasi tadi. Baru setelah itu maka dilakukan ajukan. Itu harus diisi dulu, ya, sesuai dengan keterangannya seperti apa. Nah, untuk hal tersebut diperuntukkan untuk pelaporan masalah. Maka setiap kali laporan masalah itu diinput, maka dengan sendirinya Silva kami akan terrecord ke dalam aplikasi Silva, dan nanti akan diverifikasi oleh admin Silva di NOC atau di bidang e-government atau persandian. Ini ada output, maka keluar dari aplikasi tersebut.